Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Hari ini saya ingin mengomentari tulisan Paus Fransiskus yang terbaru, yang judulnya Laudato Deum. Sebetulnya tulisan ini lanjutan dari tulisan 8 tahun lalu, 2015, dengan judul Laudato Si, tentang bagaimana keadaan bumi ini yang sudah sangat kritis dan membutuhkan tindakan yang berarti untuk menyelamatkannya. Ensiklik ini, surat ini dikeluarkan oleh Bapak Suci Fransiskus karena sesudah menulis banyak hal, juga mengalami peristiwa perubahan iklim yang begitu drastis, tetap saja masih sedikit yang dilakukan. Dan sekarang menjadi semakin jelas, seperti Anda dan saya juga merasakan, cuaca setiap hari semakin panas. Dan ini membuat kita semakin prihatin karena ini kritis sekali. Kita seperti di dalam sebuah perahu dan perahunya bocor, hampir tenggelam. Tapi masing-masing sibuk dengan urusannya sendiri dan tidak memberi perhatian untuk menambal kebocoran kapal. Yang politisi sibuk dengan urusan politisnya, yang para pendidik sibuk dengan pendidikannya, yang tokoh agama sibuk dengan pelayanan agamanya, tetapi lupa bahwa kapalnya akan tenggelam karena bocor. Dan kalau sampai tenggelam kapalnya, ya mau politik, mau agama, mau pendidikan, nggak ada gunanya. Karena semuanya dibangun di atas kapal yang sama. Sama dengan bumi ini. Kita semua hidup di atas bumi ini rumah kita satu-satunya. Mau berjuang secara politis, berjuang menurut agama, berjuang menurut pendidikan, menurut ekonomi, bisnis, sama saja. Kalau buminya hancur ya pada bain. Dan itu yang kurang begitu diperhatikan. Mungkin ketika saya mengatakan ini juga, banyak yang berpikir kita terus bisa apa? Dan apakah itu termasuk urusan saya? Ini kan urusannya besar sekali. Benar, tetapi itu berarti kita menuju kematian kita sendiri. Kita seperti katak yang direbus pelan-pelan. Hangat, dia tidak loncat karena dia pikir perubahannya hanya sedikit-sedikit saja. Tapi lama-lama dia menjadi katak rebus. Dan kita hampir menjadi katak rebus. Memang pelan-pelan, tetapi kalau tidak dilakukan sesuatu yang berarti untuk mengubah, kita akan jadi katak rebus. Dan sudah mulai panas sekali hari-hari terakhir ini. Dan seluruh rencana kita, apa yang kita lakukan, hancur semuanya. Karena kita kemudian musnah. Mungkin kita belum, tapi anak cucu kita nggak bisa lagi bangun dengan udara segar, langit yang biru, yang nyaman, nggak bisa lagi. Kita sekarang saja sudah bangun-bangun merasa gerah, kepanasan. Apalagi anak cucu kita. Kalau bumi ini musnah ya anak cucu kita yang nggak ada. Apakah kita akan dikenang sebagai orang-orang yang tidak buat apa-apa untuk menyelamatkan bumi ini meskipun kita bisa? Atau memang tidak akan ada lagi yang mengenang kita? Karena kisah tentang Homo sapien hanya tinggal kenangan. Dan Bapak Suci mengatakan ini serius. Karena sudah sekian lama kita membicarakan bahaya kehancuran bumi ini, tapi nggak buat apa-apa. Masing-masing sibuk dengan urusannya sendiri. Terus kita mesti bagaimana? Apakah memang kita harus menerima saja
bahwa sejarah Homo sapien akan berakhir dalam waktu dekat karena nggak bisa diperbaiki lagi? Atau kita bisa melakukan sesuatu yang berarti? Dulu pernah kita mengalami bahaya terjadinya lubang ozon karena penggunaan gas tertentu, unsur tertentu dalam AC, air condition yang kita pakai. Dan ketika itu dihentikan, memang kemudian ozon bisa tertutup kembali. Itu berarti kita bisa. Hanya memang perlu keberanian besar. Cara hidup kita harus diubah. Cara kita menggunakan energi harus berubah. Terutama menggunakan energi fosil. Menurut saya energi fosil tetap saja di bumi, tidak usah diambil lagi. Entah itu minyak, entah itu batu bara. Itu akan menyelamatkan bumi ini. Sesederhana itu. Tetapi apakah kita berani? Karena kemudian semua yang menggunakan batu bara akan berhenti. Harus dicari alternatifnya. Semua yang menggunakan bensin, solar, dan turunannya harus berhenti. Mobil-mobil kita belum siap. Pesawat kita berani enggak? Bisa, tapi berani atau tidak? Kita mulai prihatin dulu sampai buminya agak sehat sedikit. Kalau sakit itu ya berhenti dulu, istirahat dulu. Dan sekarang bumi ini sakitnya parah. Kalau tidak bisa mate. Seluruh usaha kita akan menjadi sia-sia. Apa artinya kita mendapatkan seluruh dunia kalau kehilangan nyawa? Perlu keputusan politis, tetapi perlu juga niat baik dari kita semua, sepakat menyelamatkan bumi ini. Atau kita terima saja menjadi katak rebus. Untuk memperingati dan mengingatkan kita semua, maka setiap hari dalam renungan saya akan menyebut katak rebus. Sampai kita berubah. Karena kita sedang menjadi katak rebus kalau tidak berubah. Kalau katak rebus nggak sadar, tapi kita sadar. Jadi kita menikmati rebusan kita sendiri sampai kita mati. Dan supaya sadar saya akan terus menggunakan istilah katak rebus ini. Supaya kita diingatkan dan segera bertindak sesuatu yang konkret. Dari pihak kita secara individual, berusahalah mengurangi penggunaan bahan bakar berdasarkan fosil. Minyak, pertalite, pertamax, solar, batu bara atau apapun. Kita coba kurangi sebanyak mungkin. Lalu memproduksi ekoenzim. Kemudian memanfaatkan ekoenzim sebanyak mungkin untuk membersihkan udara, membersihkan air, meningkatkan kualitas tanah, dan banyak hal yang lain. Lalu mengurangi sampah-sampah yang tidak bisa terurai. Kemudian mengurangi konsumsi, mengubah hidup dengan lebih sederhana, lebih ramah lingkungan, sambil melakukan banyak gerakan untuk mendesak pengambil keputusan, mengambil keputusan berani dengan segala resiko. Tujuannya untuk keselamatan kita sendiri kok. Terutama untuk keselamatan anak cucu kita. Apa gunanya kita berhasil begitu hebat kalau anak cucu kita nggak bisa menikmati? Mari kita mengikuti seruan Bapa Suci yang mengingatkan kita semua untuk bersama-sama berjuang. Menyelamatkan rumah kita bersama, bumi kita ini. Situasinya kritis loh. Ini sudah diserukan 30 tahun yang lalu. Dan belum ada tindakan konkret yang real. Dan kita seperti pura-pura tidak tahu. Sibuk dengan kegiatan kita masing-masing. Kita menikmati menjadi katak rebus. Apakah kita ikhlas? Anak cucu kita tidak menikmati keindahan semesta alam ini. Apakah kita ikhlas menjadi katak rebus? Padahal kita begitu dicintai oleh Tuhan.
Maka mari kita berjuang. Handle yourself with care. Because you are loved. Meskipun kata rebus.